kalau untuk orang Indonesia sendiri aja pun juga penolakan tentang penginjilan itu luar biasa. Karena semuanya merasa saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih ini, saya lebih itu, lebih. Nah, yang paling menurut saya adalah ketika orang sudah merasa dirinya sudah paling pintar. Karena di dunia sini, karena kalau nggak kita nggak sudah di level ini, sudah ada ini segala macam, apa namanya, keegoan sebagai manusia, keegoan untuk saya lebih smart, sudah mengetahui tentang Alkitab itu banyak sekali. Jadi kalau kita waktu itu saya udah bagi banyak cara, walaupun saya juga nggak sempurna, memakai diri untuk jadi contoh, untuk memakai apa adanya, untuk segala macam, sehingga sampai penampian, penampian dalam arti kalau udah nggak mau nginjilin ya sudah yang tadi kita serahkan cuma sama Tuhan. Saya sudah berbuat, saya sudah ini segala macam. Nah, di sini eh, struggle kita sebagai murid Tuhan Yesus itu, apalagi dengan saya dibawa dengan pembentukan tuh dari Indonesia dibawa ke sini ternyata tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang benar-benar yang tadi bilang itu bukan suatu ini apa namanya perintah Tuhan Yesus itu adalah buat saya adalah mandatory, maksudnya itu harus mau bagaimanapun caranya. Sampai dulu saya struggle sampai ayat yang udah saya hafalin sampai semua yang hafal itu apa namanya, kok nggak caranya kok nggak masuk ya, ke sini nggak masuk, ke sana nggak masuk, orang sebelah sini nggak masuk, orang sebelah nggak masuk. Pada akhirnya yang saya alami saat ini adalah ya udah kita cuma bisa berdoa, jadi contoh, dan jadi contoh dalam arti paling terdekat adalah tetangga. Karena kan di sini saya hadapin adalah yang punya Tuhan, yang nggak punya Tuhan, eh, banyak banget. Ada yang setengah-setengah, ada yang segala macam. Yang saya mau share adalah ketika ini jadi satu kesaksian adalah ketika tetangga saya yang boleh dibilang dia tidak kenal Tuhan. Pada suatu saat dia bilang gini, jangan pindah ya, katanya. Kaget kita, kenapa jangan pindah? Maksudnya kami nggak boleh pindah dari rumah ini, maksudnya pindah ke daerah segala macam. Dia tahu kita tidak pernah ngomong bahasa kotor atau segala macam, tapi ketika kita mau keluar gereja gitu, doain saya ya. Terus apa namanya? Dia tahu ada, kalau saya percaya gini, berarti Roh Kudus itu bekerja melalui doa walaupun cuma sebatas tembok. Nah, yang saya ini adalah oh, dia mungkin eh, ketika orang yang sudah merasa pintar tidak bisa dimasuki, tapi saya melihat lagi pola pikirnya gini. Sampai ada yang bilang ini, dengan satu orang ini, yang orang yang biasa-biasa aja, mungkin kita bisa dilihat dia orang nggak berpunya, dia orang yang mungkin pendidikannya nggak terlalu tinggi, tapi saya percaya dengan saat dia aja, dia juga bisa menceritakan ke banyak, di sini banyak homeless. Homeless itu adalah orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang kalau di dalam, kalau udah winter, udah sudah apa namanya, hidupnya antara hidup dan mati karena tidak punya rumah. Tapi dia bisa mungkin menceritakan juga, oh di sana ada orang yang eh, mungkin ada orang yang takut tuh akan Tuhan, mungkin segala macam. Jadi yang kembali lagi antara toleransi dan apa tadi satu lagi, toleransi dan eh, Kompromi. kompromi. Memang kita harus benar-benar harus kuat di dalam sebagai murid Tuhan Yesus adalah kalau saya tidak akan mau kompromi, mau orang lain bilang kita begini, tapi kalau kita percaya Tuhan sudah menyertai kita, kita mau ini, mereka tidak suka ya sudah, kita cari yang lain. Ini saya mau cuman kasih gambaran bagaimana di dunia uh, pengabaran Injil yang saya alami di sini. Itu aja. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Siska dari Kanada. Halo Kiana, sehat ya? Ya Pak Ferry mau tanggapin boleh? Ada pernyataan mungkin? Iya, memang jangan pusing sama settingan ya, karena berita Injil itu
makanya ketika kita memilih untuk menjadi percaya, lalu kemudian dimuridkan, jangan berhenti untuk terus menggali untuk kekuatan pemahaman kita tentang keselamatan itu sendiri gitu. Karena ketika kita semakin ngerut berakar tentang Injil itu bekerja buat kita, makin mudah kok kita ceritainnya ke orang gitu. Karena yang repot kan belum berakar dalam hidup kita, terus kita mau ngomongin nih gitu. Akhirnya kita penuh dengan teori-teori, gue packagingnya gimana ya, gue mesti packaging gimana ya. Akhirnya jadi ribet dengan itu. Ya, jadi memang udah makin ngerut aja lah, makin dalam, ngalamin, dan firm dengan keselamatan karya dan semuanya, dan itu yang akhirnya tinggal kita mudah untuk, saya ngalamin ini loh, teorinya begini dan yang terjadi begini dalam hidup saya, dan berita itu segitu sebetulnya gitu. Karena berita itu nggak apa ya, udah bener deh, Alkitab menulis Injil adalah kekuatan Allah. Maksudnya nggak perlu lagi sebetulnya ditouch up gitu. Karena Injil itu sendiri memang kekuatan Allah. Ya, ya kalau orang yang mental sana mental sini, apa yang Bu Francisca alamin, kita semua juga mungkin ngalamin kali ya. Kalau masalah mental sana mental sini mah gitu. Saya ngalamin 4 tahun yang lalu, ya kita ada 4 lokasi ibadah di pengembalaan yang di SCBD itu. Saya udah mau pindah waktu itu karena ballroom kapasitas sudah nggak mumpuni, sekitar udah meledak sekitar 350-an per ibadah. Jadi ada keinginan untuk kita ini tambahin schedule ibadah dan lain sebagainya. Dan mereka ini orang-orang milenial yang quote and quote orang yang bekerja, yang punya uang gitu. Dan kelakuannya juga dari awal tuh aneh-aneh gitu. Jadi ya seringkali saya kalau doa berkat gitu, pas saya angkat tangan orangnya penuh, pas amin setengah hilang gitu. Sekali waktu gue ngecek nih pada kemana sih gitu. Kita punya ruang ibadah ballroom itu dia connecting sama kolam berenang. Dan ketika saya cari tahu udah nyemok gitu di kolam berenang. Jadi memang ya gimana ya, sementara kita beritakan Injil, kita memuridkan, kita juga dibentuk karakternya, melihat mereka bertumbuh, itulah kesenangan kita. Tapi melihat apa yang kita tabur seperti yang gak bertumbuh, orang Ambon bilang jangan kurang-kurang hati. Karena kalau kita kurang-kurang hati, berarti sedang mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, karena standarnya bukan, ingat, standar keberhasilannya adalah kesetiaan kita. Itu 4 tahun yang lalu, dari sekian ratus orang, tinggal sisa 40, karena yang lain ngikutin ajaran Christian Messianic. Ya, 4 tahun yang lalu lagi booming di Jakarta. Ya, gimana mereka mulai ikut yang ibadahnya di hari Sabat Shalom dan lain sebagainya, mulai jadi aneh-aneh. Gitu. Karena memang saya udah lihat lah gelagatnya juga heboh sama itu, praise and worship, heboh sama ngulik-ngulik musik. Pokoknya kalau udah puji-pujian, wih, mereka udah kayak prajurit Daud deh gitu. Tapi ketika hidupnya diperhadapkan dengan firman, ya mundur teratur. Dan saya memilih untuk tidak mengurangi keotentikan firman di mimbar hanya karena saya nggak pengen orang pergi. Ya. Mungkin ada beberapa dari orang-orang lama saya bilang jangan kejam lah Beh. Saya bilang saya bukannya kejam tapi ya that's the rule. Ya, saya nggak perlu tambahin bumbu untuk kebenaran gitu. Ya itu yang mesti disampaikan, ya disampaikan apa yang benar. Gitu. Walaupun menjadi tidak favorit, menjadi tidak menyenangkan, ya kayak ya banyak.